Iya, kita lanjutkan lagi pemirsa. Sudah terhubung di telebicara dengan Pak Igede Pasek. Pak Pasek, selamat malam. Pemirsa TV One juga dan yang ada di studio. Ya, Pak Pasek, ini ada Mas Hendy Kurniawan yang penyidik Polri yang mundur, kemudian juga ada Bang Alexander Lai di sini. Iya. Nah, Pak Pasek ini gimana Pak Pasek? Mundur lagi 6, KPK jadi nafasnya Senin Kamis lama-lama. Yang saya tahu, yang saya pantau dari berita itu bukan mundur ya. Tapi? Kemudian tidak memperpanjang, kan begitu beda. Dengan kalau mundur tuh berarti masih tugas. Masih tugas Mas Pasek sampai Pak Pasek masih tugas Mas Hendy sampai bulan Mei 2013. Oh, ada, tapi ada juga yang habis kan? Yang habis ada Mas Hendy? Ada, ya baik. Nah ini yang mundur ini gimana nih Pak Pasek? Harus dipilah-pilah, jadi ada yang sudah habis. Dia tidak bisa disebut sebagai mundur. Kemudian habis masa tugas, itu yang disebut dengan mundur. Nah, bagi hak masing-masing pribadi di dalam berkarir, semua kan begitu. Jadi Pak Pasek mendukung saja nih ya, kalau ada kembali ada 6 penyidik KPK juga yang mundur dengan alasan mungkin berbeda-beda atau tidak memperpanjang masa jabatannya. Jadi begini, kan pilihan kan, ada yang ingin melanjutkan harus dihormati, ada orang ingin mundur juga harus dihormati. Ini negara demokrasi kan, orang berhak memilih karir. Tetapi di sisi yang lain, secara kelembagaan, kita semua harus sama-sama juga memperkuat kejaksaan maupun KPK. Kan begitu. Nah, sekarang kita coba carikan jalan keluarnya seperti apa nanti kan gitu. Nah, seperti apa yang bisa memperkuat ini kalau misalkan Mas Hendy dan kawan-kawan kan kebanyakan karena personal ya, Mas Hendy karena status kepegawaian begitu. Nah, belum tentu juga bisa stop sampai Mas Hendy dan kawan-kawan, bisa jadi nanti berikutnya ada lagi gerbong selanjutnya, Pak Pasek. Ya, sekarang kan harus bisa mengkoreksi internal juga. Kenapa kalau dulu pimpinan KPK yang dulu semua bisa berjalan dengan baik, itu terjadi rotasi seperti biasa, tidak mengganggu kinerja. Kenapa sekarang di manajemen kepemimpinan yang sekarang kok seperti tidak mampu mengendalikan itu? Ini kan harus diintrospeksi juga ke dalam. Karena tidak bisa semua masalah internal KPK disalahkan di luar KPK, kan begitu. Jadi maksudnya manajemen kepemimpinannya yang kurang begitu Pak Pasek? Nah, artinya kan begini, kita cara membandingkan kan pimpinan KPK kan sudah ada beberapa kali nih. Ya. Nah, dari semua periode itu sama, bahwa penyidiknya berangkat dari kepolisian, kejaksaan untuk penuntutan, dan juga BPKP. Ya. Konten sumber suplai SDM-nya sama. Tetapi kenapa yang terakhir ini selalu bermasalah? Coba kita harus introspeksi diri dulu. Jadi salahnya Pak Abraham Samad, Bang Alex nih, Pak Pasek nyalahin pemimpin yang sekarang, pimpinan sekarang. Dan sekarang mungkin perlu introspeksi bagaimana mereka menciptakan kepemimpinan yang solid, sehingga tidak ada rivalitas. Kemudian manajemennya itulah manajemen lembaga negara, LSM dipakai, bagaimana membuat suasana kerja yang kondusif. Ini kan menjadi tantangan-tantangan di internal yang harus. Oke, Bang Alex. Yang di dalam itu menjadi lebih kondusif. Iya, Pak Pasek. Saya pikir kalau kita membandingkan pimpinan sekarang dan pimpinan sebelumnya, itu saya pikir nggak pas. Karena pimpinan sebelumnya kebetulan tidak menangani kasus Korlantas. Nah, kasus Korlantas ini kan semacam suka nggak suka, kita harus akui bahwa ini pemicu hubungan yang tidak harmonis ya. Yang jadi tidak nyaman terjadi gitu, antara polisi dan KPK. Jadi harusnya setelah pidato presiden tersebut ya semua pihak menggunakan itu sebagai titik awal untuk kembali merekatkan hubungan polisi dan KPK. Evaluasi juga gitu ya? Evaluasi secara internal masing-masing lembaga itu perlu dilakukan. Pola komunikasi dan sebagainya, apa yang menyebabkan keadaan ini menjadi demikian ruwet gitu kan. Tetapi juga satu yang saya ingin tagih dari presiden adalah PP yang dijanjikan oleh presiden. Tentang alih tugas dan sebagai penugasan polisi, penyidik polisi ke KPK. Itu belum keluar tuh ya Bang Alex? Itu belum keluar sampai sekarang. Nah, kalau gerak presiden cepat, itu bisa juga ikut meredakan situasi kemungkinan-kemungkinan bahwa penyidik-penyidik Polri yang lain yang kemudian memilih untuk keluar. Di sisi yang lain, memang seperti yang Pak Pasek bilang,
penyidik dari kejaksaan pun perlu juga dipertimbangkan oleh kepolisian untuk Jadi direkrut alternatif, juga. Di Oke. samping yang dari BPK dan sebagainya yang sedang dididik di BPKP ya, dididik di Pusdiklat Mahkamah Agung. Tapi saya setuju dengan Pak Pasek bahwa masalah ini harusnya dijadikan gitu kan sebagai ya apa ya, sebagai pelajaran juga bagi KPK untuk kemudian merekrut penyidik-penyidik yang ada lebih beragam latar belakangnya, sehingga kalau ada konflik tertentu dengan lembaga tertentu itu tidak berdampak terhadap kegiatan penyidikan secara keseluruhan. Oke. Tapi mungkin yang diharapkan dari Pak Pasek juga adalah dukungan dari Komisi 3 untuk memperbanyak penyidik yang ada di KPK, karena yang ada sekarang 60-an dengan ditariknya dari kepolisian 25 kemarin dan mundur 6, sisa itu 65, dan menurut Pak Johan itu sekitar 300 kurang lebih yang dibutuhkan oleh KPK. Mungkin ini dukungannya perlu juga diberikan kepada KPK Dari dalam Komisi bentuk 3 ya? dari Komisi 3. Nah, Mas Hendy, sebelum ke Pak Pasek nih, sebentar Pak Pasek, Mas Hendy, memang tadi kata Bang Alex, pemicu dari awal memang Korlantas. Itu benar, ada tekanan tidak sih setelah itu, apalagi PP dari Presiden belum keluar? Saya pikir tekanan tidak Paling tidak jadi rasakan lah ya. pemicu ketidaknyamanan. Saya tidak rasakan. Pemicu ketidaknyamanan dari Mas Hendy dan teman-teman. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Banyak faktor yang mempengaruhi. Untuk saya pribadi ya, karena saya sejak Maret itu sudah pengen mengundurkan diri. Jadi ada faktor internal, faktor eksternal sehingga saya memutuskan untuk mundur. Dan saya pikir berbagai pertimbangan itu ada yang bisa saya sampaikan, saya utarakan, dan sebagai seorang perwira Polri yang saya dididik secara etika, saya ada berbagai pertimbangan yang tidak boleh saya ungkapkan. Ya cukup sebagai rahasia saya. Dan tentunya pertimbangan tersebut tadi yang saya sampaikan di awal. Dan harapan saya ke depan kan kemarin-kemarin hubungan Polri dengan KPK itu cukup harmonis. Yang terakhir saya rasakan termasuk saya nangani Buol itu proses penangkapan Bupati Buol itu hanya by phone oleh Pak Bambang Wijayanto. Itu langsung malamnya dikasih 20 personil gegana. Mas Hendy, gini, ketika kemudian Mas Hendy tadi sedikit menyinggung etika ya, untuk kepada kedua institusi mungkin Polri dan juga KPK. Tapi apakah kemudian Mas Hendy juga secara personal bersama teman-teman tidak juga memikirkan apabila kita keluar sekarang bersamaan ini juga menjadi hal yang kurang etis mungkin karena posisinya KPK juga sedang membutuhkan Mas Hendy dan kawan-kawan. Nah, saya pikir begini ya Mbak ya. Saya mengundurkan diri juga mengajukan dan saya masih berkantor di KPK selama saya belum dihadapkan, dan kalau pimpinan KPK tidak menyetujui, dan tentu akan saya tetap bekerja di KPK. Tapi kan saya sudah pernah 2 kali mengajukan pengunduran diri, tentunya pimpinan yang sekarang mungkin akan menyetujui. Jadi kita tidak mau istilah Jawa colong pelayu gitu ya. Jadi saya tetap mengajukan secara etis, kemudian pimpinan menyetujui, diharapkan saya akan berangkat ke Mabes Polri, dan ini kan masih dalam proses. Dan harapan saya ke depannya, ini kan bisa hubungan kan kembali baik nih antara Polri dengan KPK. Oke, Pak Pasek. Iya. Mungkin tadi kalau sedikit didengar oleh Mas Hendy ini sebenarnya pengunduran diri sudah diajukan 2 kali sebelum yang akhirnya disetujui oleh pimpinan. Tapi sebenarnya kemudian tadi Bang Alex juga mengatakan bahwa seharusnya Komisi 3 juga mendukung bahwa dipercepatlah penyidik independen, lalu kemudian sebenarnya kalau penyidik independen itu bukan penyidik independen tepatnya, penyidik yang diangkat oleh KPK langsung ya, dan itu udah diangkat karena udah dikonsultasikan ke Mahkamah Agung, dan sekitar 30-an orang sedang dididik di Pusdiklat Mahkamah Agung. Nah ini kapan selesai Bang Alex? Itu pendidikan kalau saya dengar 3 bulan ya, awal Desember harusnya udah selesai. Tapi yang menarik yang disampaikan oleh Mas Hendy tadi, bahwa beliau udah pernah mengajukan surat pengunduran diri, dan kemarin mengajukan lagi, tapi beliau juga menyadari ini tergantung putusan pimpinan KPK seperti apa. Tapi kan kalau keinginan dari publik adalah bahwa perkara-perkara yang ditangani KPK itu tidak terganggu dengan mundurnya sejumlah penyidik senior KPK. Mundurnya secara bersama-sama ini Bang Alex itu, sebenarnya prosedurnya bagaimana? Apakah memang sah-sah saja mundur bersamaan gitu, 10 orang, 20 orang? Kalau dalam sejarah KPK setahu saya memang nggak ada mundur di tengah jalan. Biasanya kan selesai kontrak diperpanjang atau tidak gitu. Nah ini kebetulan ada kasus yang agak khusus gitu kan, yang beliau juga bukan bilang ya ini kasus pertama sih Bang Alex sebenarnya kalau bisa dibilang dalam sejarah KPK. Dan kalau memang itu terjadi, yang perlu dipikirkan oleh KPK dan juga Mas Hendy dan teman-teman adalah gimana
serah terima atau alih tugas ini bisa berjalan dengan baik sehingga penyidikan itu tidak terhambat. Kita kalau di swasta pun demikian. Sebelum mundur biasanya kita minta waktu 2 minggu sebelumnya atau 1 bulan karena di masa itu kita harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada, kemudian menyerahkan kepada orang yang akan menangani melanjutkan pekerjaan kita. Dan kita harapkan kan di sini Mas Hendy dan kawan-kawan bisa melakukan itu dengan baik sehingga penyidikan kasus-kasus besar yang ditangani oleh beliau-beliau ini, karena ini penyidik-penyidik yang relatif senior 4-5 tahun menangani perkara. Jadi di KPK, bertugas di KPK ini perlu ada proses serah terima Tapi yang Bang Ali bagus. tidak melihat ini sebagai hal yang aneh ya, bersama-sama mundur gitu ya? Kalau hal yang aneh pasti aneh karena baru terjadi pertama kali gitu. Tetapi kita harus menghormati juga. Menyayangkan tidak tadi Bang pilihan. Alex? Kalau menyayangkan iya gitu. Karena penyidik-penyidik seperti Mas Hendy dan teman-teman yang udah 4-5 tahun bertugas sebagai secara khusus terus-menerus menangani perkara korupsi, itu skill dan keahliannya dan instingnya itu udah Pastinya. bagus. Jadi kalau mereka mundur secara tiba-tiba secara bersamaan, suka nggak suka ini pasti mengganggu institusi ini. Tetapi institusi ini tidak bisa kemudian berhenti itu hanya karena ada sejumlah orang yang mundur. Nah peristiwa mundurnya ini harus dijadikan sebagai langkah pembelajaran untuk kedepannya itu bisa mengantisipasi bahwa hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Oke, Pak Pasek? Ya, saya jelaskan beberapa hal ya. Yang pertama, KPK itu di dalam anggarannya itu menargetkan 70-an kasus dalam 1 tahun. Kok mengatakan kebutuhan penyidik menjadi 300, apa nggak overload itu penyidiknya? Gitu Bang, overload. Overload dalam 300. tahun Kalau yang disampaikan oleh Mas Johan overload dengan kerjaan yang ada. Karena laporan yang diajukan oleh publik itu ribuan tiap tahun. Kenapa mereka menargetkan situ? Mungkin berdasarkan kondisi jumlah penyidik yang ada sekarang Pak ini. Pasek dilanjutkan lagi Pak. Tolong ini dulu. Ini kita kan ngomong dari usulan anggaran KPK. Usulannya itu ada 70 kasus. Kemudian otomatis itu kan dalam 1 tahun. 1 tahun itu kan penggarapannya bisa berapa? Saya hitung SDM-nya kira-kira berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak penyidik maupun pimpinan di pengurusan di KPK itu sebelum selesai masa tugas itu banyak. Dan ke kepolisian pun banyak itu. Jadi coba nanti lihat datanya itu. Tidak benar juga kalau ini tiba-tiba mundur, ini pertama kali tidak. Bahkan di level yang lebih tinggi. KPK mengembalikan langsung kepada polisi dan sebagainya. Menurut saya ke depan harus ada introspeksi memang di manajemen kepemimpinan KPK. Datang untuk menciptakan suasana kondusif sehingga kan dalam undang-undang itu kan ditugaskan untuk melakukan koordinasi selain supervisi, selain juga penindakan. Nah itu adalah harmonisasi daripada hubungan antar lembaga juga. Itu yang penting yang harus menjadi PR kita bersama. Kalau soal dukungan selama dia rasional pasti kita dukung kan. Anggaran KPK juga naiknya 700% dari sebelumnya. Peningkatan anggaran juga cukup tinggi. Artinya kalau dilihat dari pola-pola seperti itu dukungan sudah cukup tinggi. Sudah menjadi super body. Saya kira dengan kekuatan yang super body, dukungan dana yang sudah cukup, tidak boleh mengeluh lagi. Jadi 300 itu mengeluh ya, Pak Pasek? Jangan hanya mengeluh pada rakyat, jangan rakyat lagi dibebani, karena mereka sudah diberikan sebagai lembaga super body, menyadap perlu pakai aturan apapun, sudah ada semua. Mau memeriksa orang dengan model apapun juga sudah diberikan. Mereka bikin protap sendiri juga tidak sesuai dengan KUHP, sudah berjalan. Begitu banyak kewenangan-kewenangan yang super body itu dijalankan. Mestinya tidak boleh ada keluhan lagi. Yang ada itu adalah tunjukkanlah kinerja yang produktif. Itu harusnya KPK. Sehingga kami berharap, di Komisi 3 berharap, itu menjadi payung untuk mengkoordinasikan semua lembaga hukum. Konfrontasi itu nggak sehat lama-lama. Ini yang kami khawatirkan. Kami berapa kali mengundang ketiga-tiganya ini untuk pola koordinasi yang ideal seperti apa. Tetapi sayangnya itu tidak pernah bisa berjalan dengan baik. Memang hadir ketiga-tiga pimpinan, tetapi di KPK hanya hadir 2 orang. Keputusan, satu pimpinannya lebih memilih memberikan seminar di Pertamina daripada rapat. Pak Pasek. Ini kan contoh-contoh betapa kami berat juga sebenarnya untuk mengatur pola koordinasi antar mereka gitu loh. Pak Pasek. Iya. Tadi sedikit juga bagaimana dengan PP yang dijanjikan Presiden alih tugas dari Polri ke KPK ini sebenarnya juga jadi salah satu pemicu juga ketidaknyamanan mungkin di internal, Pak Pasek. Iya, saya jelaskan ya.
membuat PP itu yang cepat itu tidak dalam hitungan hari. Karena dia harus ada sinkronisasi dengan beberapa undang-undang yang ada. Jadi tidak bisa, makanya itu yang saya bilang, mengelola lembaga negara tidak sama dengan mengelola LSM. LSM sekarang ngomong A, besok ngomong B itu tidak ada masalah karena tidak ada aturannya. Tapi mengelola lembaga negara, apalagi membuat sebuah peraturan, itu pasti ada tahapan-tahapan. Lihat aja, banyak sekali undang-undang. Itu acuannya 2 tahun, 3 tahun baru keluar PP-nya. Oke, jadi baru berapa tahun lagi Pak PP-nya keluar? Dulu Mbak, saya cerita yang idealnya. Oke. Undang-undang yang ada, itu jarang sekali 1 tahun sudah keluar PP. Kebanyakan 2 tahun, 3 tahun. Ini kan baru berapa hari. 1 bulan? Apa Pak? Hitungan hari, artinya kalau di tahun baru keluar itu nggak bisa dijadikan alasan tuh oleh eksekutif gitu. Baik, kita akan bahas lagi Bang Alex soal PP juga menjadi salah satu pemicu nih. Pak Pasek kita sambung lagi, tapi kita harus jeda dulu sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan.